Renungan dari bukuku dari Revolusi Iman Sampai Jalan ke Surga nomor 47, Solidaritas Palsu. Parno, seorang pemuda tampan pindahan dari desa. Sebagai pemuda yang masih polos dan anak orang berada, segera saja ia mendapat banyak teman. Banyak pemuda kota yang ingin berkawan dengannya. Pertama, Parno diajak merokok. Ia menolak. Loh, merokok saja tidak mau, ayolah. Lama-lama ia mau. Kemudian mereka mengajaknya minum bir, makan-makan, jalan-jalan, begadang ke diskotik, dan mabuk-mabukan. Akhirnya Parno berkata, "Aku tidak bisa hidup cara begini." Tetapi kawan-kawannya mendesak, "Ayolah, tidak apa-apa. Kita kan hidup di kota. Jadi kita harus menyesuaikan diri. Kita harus solider." Kemudian kawan-kawannya mengajak menonton video porno, memperkenalkannya dengan obat-obat terlarang, dan akhirnya ke tempat pelacuran. Maka sempurnalah sudah. Parno kini bukan Parno yang dulu lagi. Kini uangnya kian habis dan tidak dapat menabung lagi. Meskipun semula mereka yang membayar, kemudian si Parno lah yang harus membiayai boya-boyanya itu. Badannya yang semakin kurus dan tak terurus. Nilai studinya merosot drastis. Ia pun rugi dalam segala-galanya. Rugi uang, waktu, rohaninya juga. Sebab sejak berkomplot dengan pemuda berandal itu, ia tidak lagi ke gereja dan tak pernah berdoa. Tetapi untunglah hal itu tidak berlangsung sampai berlarut-larut. Orang tuanya yang perhatian dan sering marah dan memberi nasihat dengan ramah mampu menyadarkannya. Parno sadar bahwa ia telah menempuh jalan yang sesat. Ia merasa mendengarkan bisikan Allah dalam hatinya. Kini ia sudah bertekad bulat. Tidak seperti biasanya, ia tidak berdaya untuk menolak pujukan kawan-kawannya. Kini keberaniannya berlipat ganda. Maka ketika kawan-kawannya datang, dia berkata, "Mau apa kalian? Aku tidak mau mengikuti cara hidup kalian. Cara hidup yang bejat. Apa-apa dibilang solider. Solidaritas macam apa itu? Solidaritas senting. Apa benar semua pemuda kota mesti seperti kamu? Aku tidak percaya. Apa betul solidaritas itu seperti yang kalian lakukan? Aku tidak setuju. Omong kosong semuanya," ungkap Parno mantap. Sejak itu ia menempuh jalan hidupnya sendiri yang sebenarnya. Tindakan Parno sebentuk kepahlawanan. Ia berjuang untuk menyelamatkan setidaknya jiwanya sendiri. Usia muda memang usia yang penuh gejolak, baik dari diri sendiri maupun tantangan dari luar dirinya. Semua itu mempengaruhi dan mengambil peranan dalam membentuk kepribadiannya. Semua itu tergantung bagaimana ia menentukan sikap terhadap segala gejolak itu. Bila menyerah pada keadaan, maka habislah riwayatnya. Ia yang masih mencari jati dirinya, lenyap ditelan budaya massa yang putus asa.
Ia terpancing dan ikut arus, hanyut dengan teman-teman sebayanya yang menganut nilai-nilai yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa kekuatan pengendalian diri dan mengerahkan segala potensi yang dimiliki, ia akan mudah mencelakakan dirinya dan bahkan merusak masyarakatnya. Kaum muda memang mudah menjadi sasaran suatu kelompok. Kelompok yang baik membimbingnya masuk ke dalam solidaritas sejati. Kelompok yang sesat menjerumuskannya ke dalam solidaritas palsu. Solidaritas palsu mengajak bersekutu dengan kebodohan, nafsu, dan kesesatan. Sedangkan solidaritas sejati membawa pada keselamatan. Ke arah inilah kita harus rebut pemuda-pemudi kita. Tuhan memberkati kita. Amin.